Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Khalilur Rahman Ahmad, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus DKM Masjidul Huda, Ustaz Fauzi Abdillah dan seluruh jajarannya, para bapak-bapak haji yang kami hormati, segenap para asatidzah dan juga para ketua lingkungan, Pak RT, Pak Mandor, dan seluruh jamaah Masjidul Huda yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan segala rangkaian aktivitas ibadah kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis taklim, kajian kitab fikih Kasifatus Saja yang sebentar lagi akan kita dengarkan oleh guru kita. Selawat bergandeng salam semoga tetap disampaikan kepada junjungan alam baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula disampaikan kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kita selaku umatnya yang telah mudah-mudahan sampai di yaumul kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mendengarkan kajian pada kesempatan malam ini, mari sama-sama kita awali dengan kita bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتهمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita ikuti kajian kitab Kasifatus Saja di halaman 53 dari atas barisan keempat. Sekali lagi halaman 53 barisan keempat dari atas, kepada Kiai Haji Khalilur Rahman Ahmad Al-Waqaf Ma'alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, pada malam ini kita tidak membaca fikih dulu sebagai lanjutan taklim kita dari setiap malam Rabu. Sehubungan kita akan menghadapi satu hari yang sangat bersejarah, satu hari yang sangat memiliki sejarah, yaitu tanggal 10 Muharram. Jadi di depan kita akan insya Allah usia kita disampaikan Allah ke tanggal 10 Muharram tahun ini. Tepatnya kalau tidak salah 10 Muharram jatuh hari apa? Ahad ya? Hari Minggu kalau tidak salah, tanggal 6. Tanggal 6 Juli itu tepat tanggal 10 Muharram. Jadi mengapa taklim kita yang seharusnya melanjuti kajian fikih tentang arkanus shalah, tetapi untuk sementara kita membahas masalah fadilah, kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yaitu di tanggal 10 Muharram. Yang jadi pertanyaan, ada apa di tanggal tersebut? Ini kalau kita melihat beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa hari tanggal 10 itu hari yang luar biasa. Hampir semua yang terjadi itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kalau orang tua kita dulu biasanya ditandai dengan selamatan atau apalah, supaya tidak lupa umat terhadap tanggal 10 Muharram. Karena itu hari luar biasa. Ya, dulu pernah terjadi beberapa yang terjadi, terutama kepada para nabi-nabi dan para rasul Allah, diselamatkan Allah mayoritas di tanggal 10 Muharram. Sehingga orang kita umumnya menamakan hari lebaran yatim. Sebetulnya itu bisa tepat, bisa iya, bisa tidak. Karena bukan saja amalan kita harus memberikan santunan kepada yatim, ada 10 amalan yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan di tanggal 10 Muharram. Jadi banyak, bukan saja itu, di antara salah satu kita harus menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram. Nah, kalau ditanya ada apa, sehingga tanggal 10 Muharram itu satu hari yang tidak boleh dilupakan oleh kita. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala telah bersabda, berkata siapa Ibnu Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah sampai di Madinah, fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura, maka Rasulullah berjumpa dengan orang-orang Yahudi sedang melakukan ibadah puasa yauma Asyura pada tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura. Lalu fasalahum, Rasulullah bertanya kepada mereka anzalik, tentang puasa mereka.
Jadi ketika Nabi sampai ke Madinah, berjumpa dengan beberapa orang Yahudi sedang melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram, disebut Asyura. Lalu Nabi bertanya, puasa apa yang sedang kalian kerjakan? Ya. Faqalu, maka mereka menjawab, inna hadzal yauma azharallahu fihi Musa wa Bani Israel. Wahai Muhammad, hari ini adalah hari yang pernah Allah perlihatkan kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel. Jadi hari ini menurut kami, karena dulu pernah Allah memperlihatkan kepada Nabi Musa dan Bani Israel ala qaumi Fir'aun, terhadap kelompok kaum Fir'aun. Jadi artinya ketika Nabi bertanya, jawabannya hari ini adalah hari ketika Allah memperlihatkan kehebatannya. Ketika Allah memperlihatkan kepada Nabi Musa akan kekuasaannya. Dan kepada Bani Israel ala qaumi Fir'aun, terhadap kaum Fir'aun. Jadi kehebatan apa yang Allah perlihatkan kepada mereka? Nabi Musa mendapat pertolongan Allah, mendapat maunah, atau mujizat dari Allah di tanggal 10 Muharram adalah kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan kepada kaum Fir'aun. Jadi ketika itu kejadiannya, Nabi Musa alaihissalam sedang dikejar oleh pasukan Fir'aun. Dikejar oleh pasukan Fir'aun untuk diapakan? Karena tidak lain, para nabi itu biasa dimusuhi oleh sekelompok orang-orang kafir untuk dibunuh. Jadi Nabi Musa sedang dikejar. Nabi Musa sedang dikejar oleh mereka, tujuannya untuk menghilangkan nyawa Nabi Musa. Tapi rencana mereka gagal, digagalkan oleh Allah. Jadi para nabi dan rasul itu, itulah kehidupannya yang dihadapi. Ujian dan ujian, tantangan dan tantangan. Tidak sepi seorang nabi pun hidupnya tanpa musuh. Jadi dimusuhi, ya, dimusuhi. Kenapa? Karena dianggap nabi-nabi itu berseberangan, ya, dengan apa yang mereka sedang lakukan, apa yang sedang mereka kerjakan. Jadi seolah-olah terkesan adanya nabi-nabi itu di mata orang kafir, nggak dulu nggak sekarang, ribet gitu ya. Jadi ribetin, ya, nggak dulu nggak sekarang, ya, seolah-olah menjadi penghalang nabi-nabi itu untuk perjalanan mereka di dunia. Sekarang pun begitu, ya. Kalau ada ulama, ada kiai yang merasa orang kafir direbetin, biasanya terancam nyawanya, dikejar, dimusuhi. Ya. Dari itulah Imam Syafi'i berkata, ikutilah guru, ikutilah ulama yang dimusuhi orang kafir. Itu Imam Syafi'i. Jadi bukan cari guru yang dicintai, disenangi orang kafir. Ada apanya kalau disenangi, dicintai orang kafir? Berarti ACC mereka ada kerjasama. Ya, tidak sedikit sekarang kiai levelnya ustadz, tapi disukai, dicintai orang kafir. Ada apa? Ya. Karena ketika ada seorang ulama ketegasan menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran, itu pasti mereka tidak mau nerima, pasti dimusuhi. Jadi targetnya adalah mati, dibunuh. Ya dulu begitu para nabi. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun. Begitu dikejar, sampailah di pinggir laut. Maka Nabi Musa mau maju laut, mau berbelok belakang musuh. Jadi istilahnya ponggok. Ya, jadi mau langsung lari di depan lautan, mau mundur musuh. Artinya apa yang dilakukan Nabi Musa? Datanglah mukjizat dari Allah. Ya.
Jadi ketika itu Nabi Musa di kekuasaan Allah diperlihatkan kepada mereka kaum Firaun. Kenapa? Karena cuma satu tujuan mereka, melenyapkan nyawa Nabi Musa. Ya. Nabi Musa ketika itu mau lanjut lari dengan sahabat-sahabatnya laut. Mau mundur ke belakang, berbalik ke belakang, musuh. Nah, kalau kita gimana kira-kira? Kalau seperti itu, ya. Tapi Nabi Musa dapat wahyu dari Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Idrib bi'asokal hajar, atau idrib bi'asok. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Begitu tongkat itu dipukulkan ke laut, laut terbelah. Itu hebatnya. Ini kehebatan Allah. Ya, kekuasaan Allah hanya dengan wasilah pelantara tongkat Nabi Musa ketika dipukulkan ke laut, laut jadi jalanan. Itu kering lagi jalanannya. Jadi itu bukan satu jalan, bukan. Ada 12 jalan. Kenapa? Karena saking banyaknya kaum pengikut Nabi Musa. Jadi andaikan cuma satu berdesakan, ya. Jadi 12 jalan. Jadi satu sama lain saling melihat karena ada bolong. Jadi kayak apa ya? Itu laut air ke atas tapi ada bisa melihat. Yang di sini kelihatan, sebelah sana kelihatan. Itulah. Jadi bersama itu dilihat oleh kaum Fir'aun bahwa Nabi Musa begitu indah, sehebat-hebatnya, dan begitu hebat, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Atas kehendak dan kekuasaan Allah terjadilah itu. Jadi satu sejarah ini yang sangat diunggulkan di dalam satu hadis. Kenapa? Bayangkan lautan jadi jalanan. Ya. Di kayak jalan tol kalau gitu ya. Masya Allah. Jadi tidak licin karena kering. Itu Allah punya kuasa dan kehebatannya. Akhirnya Fir'aun begitu dan pasukannya mendekat ke laut karena mereka pakai kuda kan. Pakai kuda. Kudanya nggak mau lewat. Kudanya tahu diri bahwa itu lautan. Wallahu alam, kelihatan kuda apa laut apa jalan nggak tahu dah. Pokoknya kuda itu mundur, nggak mau masuk ngejar Nabi Musa. Kudanya nggak mau. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin makar. Apa makar? Mengacaukan mereka. Allah ngutus malaikat berkuda. Allah ngutus malaikat berkuda karena biasanya kuda perang itu laki-laki. Ya, Fir'aun semua kudanya lanang, laki-laki. Ketika dia mau masuk, Allah kirim malaikat berkuda, kudanya perempuan. Gitu. Jadi masuk duluan, dipancing. Masuk duluan tuh kudanya. Akhirnya kuda Fir'aun juga ngikutin. Sampai sekarang. Kalau kita naik Sado, naik Delman, daerah Sukamida. Kalau di depan ada kuda laki, apa kuda perempuan, pasti kencang larinya. Yang belakang. Karena kuda belakang laki-laki. Tapi kalau di belakang kuda perempuan, kuda laki di depan. Lambat larinya. Ternyata bukan kuda doang, sama. Sama. Ya kita juga begitu. Kalau ada perempuan depan, yang ngikutin terus. Tapi kalau perempuan di belakang, ya pura-pura ngapal jalannya. Ya, ternyata bukan kuda doang. Akhirnya Fir'aun itu ngikutin kuda, malaikat, ya kudanya perempuan semua, ngikut semua. Masuk semua Fir'aun tanpa kecuali. Ya, ngejar Nabi Musa. Padahal yang berkuda itu malaikat. Ya, Allah ngutus malaikat berkuda, bayangkan itu. Begitu hebatnya. Begitu sampai di tengah lautan, kembali lagi. Akhirnya nggak jadi jalanan. Tapi Nabi Musa sudah sampai di tepi sana. Ini di pertengahan lautan, Fir'aun dan pasukannya Allah lelepin.
Ya, jadi kelelep semuanya karena tidak jadi jalanan lagi, lautan kembali lagi jadi lautan. Bayangkan itu. Kejadian ini terjadi yang luar biasa sehingga dalam hadis diletakkan di nomor pertama. Kenapa? Karena kejadian ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Kalau lautan jadi jalanan. Ya, kemudian Fir'aun ketika sampai di tengah lautan, Allah kembalikan lagi ke lautan, tidak lagi jadi jalanan. Ya, Masya Allah. Ini Fir'aun dan semua pasukannya kelelep. Nah, Fir'aun sempat mau tobat waktu itu. Sempat mau tobat. Yang namanya kelelep, ya, kelelep di lautan. Jadi Nabi Fir'aun sempat mau tobat. Sehingga dia tobatnya begini. Amantu bi Rabbi Musa. Hanya oleh malaikat dipepolin apa mulutnya? Lumpur lautan. Baba moyang lu. Dulu kemana aja udah merasakan. Ya, merasakan siksaan azab Allah baru kamu tobat. Lambat udah. Jadi makanya nggak ada gunanya dia ngomong itu. Amantu bi Rabbi Musa. Langsung mulutnya dipepolin apa? Lumpur lautan. Jadi kalau kita mah apalah bahasa Betawi yang enak tuh. Makan carian lu gitu. Kemarin kemana aja lu? Sekarang baru tobat. Biasanya orang kafir begitu. Sampai sekarang. Kalau sudah melihat azab Allah baru dia sadar. Kenapa baru melihat azab Allah dia sadar? Karena melihat apa yang tidak mengenakan dia. Ya. Jadi rata-rata orang kafir pun bukan saja dulu, sekarang pun begitu. Kalau sudah melihat azab Allah baru dia sadar. Tetapi lambat kesadarannya. Lambat. Ya, setelah melihat Allah, setelah melihat kenyataan azab Allah baru dia sadar. Tapi kita jangan seperti itu karena ada iman. Kalau iman tidak harus melihat sesuatu, iman kepada Allah, ya sudah titik. Ya, kalau orang kafir seperti kaum Nabi Musa, Fir'aun begitu. Setelah azab Allah datang dan dia merasakan, melihat, menyaksikan, baru dia sadar. Ya seperti Fir'aun tobatnya begitu. Setelah melihat azab Allah, tetapi lambat tobatnya. Karena setelah melihat azab Allah. Jadi ini terjadi bahwa ini hari yang di mana Allah memperlihatkan kepada Nabi Musa dan Bani Israel bahwa begitulah kejadiannya Fir'aun di saat itu. Manahnu nasumuhu ta'ziman. Kata orang Bani Israel yang dijumpai Rasulullah, maka kami karena itu berhak untuk puasa. Itu kata Yahudi. Jadi kami berhak untuk melakukan puasa karena kejadian itu, peristiwa itu. Jadi jangan diartikan puasa di tanggal 10 Muharram ikut Yahudi, bukan. Bukan ikut Yahudi. Yahudi puasa di tanggal itu, tanggal 10 Muharram, karena mengtakzimkan, memuliakan hari Asyura, karena Nabi Musa dan Bani Israil diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah menjawab, nahnu aula bi Musa, maka kami lebih berhak dari kalian. Kami lebih berhak untuk melakukan puasa. Jadi tanggal 10 Muharram kita lebih berhak puasa. Karena yang diselamatkan Allah, yang diberikan keistimewaan Allah, bukan saja Nabi Musa, semua Nabi diberikan keistimewaan pada tanggal 10 Muharram. Itulah sebabnya tanggal 10 Muharram menjadi salah satu hari yang istimewa. Ya, salah satu hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warara fi fadli yaumi Asyura, dan telah wa qad warada dan telah hadir beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadli yaumi Asyura, dalam hal menerangkan tentang fadilah hari tanggal 10 Muharram. Asarun kasiratun, banyak hadis yang menyatakan itu. Minha, di antaranya
annahu tibu ala Adam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Nabi Adam fihi pada tanggal 10 Muharram. Itu salah satu di antara yang lain tadi. Jadi antaranya lagi bahwa Allah menerima tobat Nabi Adam alaihissalam pada tanggal 10 Muharram. Jadi hari Ahad insya Allah tepatnya tanggal 10. Allah menerima tobat Nabi Adam. Kenapa emang dengan Adam sehingga diterima tobatnya oleh Allah? Adam pernah melakukan salah satu hal, satu kesalahan. Hanya satu kali seumur hidupnya. Umurnya hampir 950 tahun. Punya kesalahan cuma satu. Nah kita umur 50-60 punya kesalahan bejibun. Nabi Adam 950 tahun punya kesalahan kepada Allah cuma satu. Apa kesalahan Adam? Ketika Allah melarang Nabi Adam untuk tidak mendekat dengan pohon yang Allah tunjukkan. Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kau dekati wahai Adam ini pohonan. Tetapi Nabi Adam bukan saja mendekat, bahkan memakan buahnya. Kenapa? Terprovokasi, terayu oleh godaan iblis. Saat itu iblis sudah ada. Malah iblis itu menjadi security pintu surga. Ya, saat itu ya, iblis bayangkan punya jabatan security. Ini maaf kalau berjabatan sama, bukan turun iblis, bukan. Hanya iblis pada waktu menjaga khozinul jannah, penjaga pintu surga. Jadi ngiri kepada Adam masih ada. Iri hati kepada Adam. Kenapa iri hati? Gara-gara kalah pilkada gitu dan. Yang mestinya kata iblis, gua yang jadi khalifah di muka bumi daripada Adam. Gua lebih cocok kata iblis daripada engkau wahai Adam. Saat itu begitu, tapi Allah tetap memilih Adam menjadi khalifah di muka bumi. Kenapa tidak aku kata iblis? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Adam kan Allah ciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api. Mana yang lebih hebat? Api apa tanah? Gitu. Jadi dia agul lah istilahnya. Sombong. Tapi Allah tetap memilih Adam menjadi khalifah di muka bumi. Di saat itu begitu kejadiannya, Adam terayu, tergoda oleh godaan iblis. Laknatullah. Pada waktu itu namanya bukan iblis, Haris. Namanya Haris. Ya, Haris. Haris itu kan penjaga. Jadi kalau yang nama Haris ya boleh. Itu namanya iblis masih beriman. Kalau Haris nggak sholat Jumat, ganti aja udah. Tinggal ganti doang. Ya tinggal ganti. Jadi Haris namanya saat itu. Itu nama iblis aslinya ada 20. Haris ada apa namanya? Ada 20. Saya nggak hafal semua itu nama-namanya. Iblis punya nama asli. Di antaranya Haris. Jadi Adam waktu itu terprovokasi oleh iblis sehingga melakukan apa yang dilarang Allah. Tetapi Nabi Adam memang ada instruksi dari Allah untuk turun ya ke dunia. Ini tidak lagi surga. Tapi Adam ketika perintah itu pertama suruh turun sama Allah, ihbitu ya. Wa qulnah bitu ya Adam. Wa qulnah bitu ya. Tetapi Adam tidak turun perintah pertama. Tidak turun. Kenapa tidak turun? Adam ketika mendapat teguran dari Allah untuk turun gara-gara makan buah tersebut yang dilarang oleh Allah, tapi Nabi Adam sempat tobat di surga. Tobatnya selama 200 tahun. Bayangkan. 200 tahun tobatnya. Satu kesalahan. Ya. Setelah diterima oleh Allah tobatnya tepat pada tanggal 10 Muharram,
Allah tidak perintahkan lagi untuk turun, tapi ada perintah kedua. Wa qulna bitu, apa ya ayatnya itu, surah Al-Baqarah. Turun wahai Adam, jami'a, semuanya. Anak, istri, turun semua. Jadi Nabi Adam ketika turun, perintah kedua. Jadi perintah pertama karena kesalahan, tapi Adam tidak turun. Adam turun setelah datang perintah kedua. Ada surah Baqarah 2 kali tuh, ihbitu, ihbitu. Turun wahai Adam. Jadi jangan diartikan Adam turun ke dunia karena punya salah. Bukan. Nabi Adam turun ke dunia bukan karena salah. Memang ada perintah turun yang pertama dan kedua. Perintah turun yang pertama Adam sempat tobat. Lalu setelah tobat baru Allah perintahkan lagi untuk turun. Wa qulna bitu jami'a, ya. Semua turun. Jadi Adam alaihissalam turun ke dunia bukan karena kesalahan. Ini banyak yang mengartikan begitu, padahal perintah Allah 2 kali. Jadi perintah Allah yang kedua untuk turun Adam, tapi bukan karena kesalahan. Emang itu sudah disetting Allah. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, ya, wa kana minal wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika wa idz qala, apa wa idz qala, pahamnya. Ketika Allah berfirman bahwa aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi turun kedua ke dunia itu memang Allah sudah berjanji di depan malaikatnya bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi bukan karena kesalahan, bukan. Allah turunkan Adam ke dunia karena sempat tobat di Nabi surga. Tobat, bayangkan. Tobatnya 200 tahun, fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya Adam. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, itu surah Al-Baqarah. Jadi Allah menerima tobatnya Adam selama 200 tahun tobatnya. Adam diturunkan Allah di gunung apa? Di India, namanya Gunung Judi. Itu ada nama Gunung Judi. Tapi sekarang nama Judi udah jelek kesannya. Judi padahal nama bagus. Min asma'illah. Bijudika wa karomika. Kan ada doa tuh. Bijudika wa karomika. Tapi nama Judi kesannya udah jelek. Padahal musola nama masjid bagus. Musola masjid apa itu namanya? Masjid Al-Judi. Bagus. Cuman udah direbut sama orang kafir, nama judi itu jadi jelek. Seperti apa lagi diplesetin tuh? Bir. Nama bir, itu bir kan bagus. Al-birru. Ya. Barra'ufur rahim. Masjid Al-Bir, sekarang udah jelek. Masjid Al-Bir apalagi Al-Bar. Al-Barru ra'ufur rahim. Ya. Bir bintang tuh. Mereka tahu yang ada di atas masjid bulan bintang. Jadi plesetin mereka bir bintang. Jadi udah jelek aja kita akhirnya nggak pakai nama itu musola masjid. Ya. Coba kalau ada masjid apa? Masjid judi di sono. Di sana Masjid Al-Bar. Jelek aja udah. Karena mereka sudah plesetin. Mereka tahu bahasa dan artinya itu. Al-Barru, Al-Birru, tuh Al-Bir. Jadi makanya menamakan minuman bir bintang. Gitu. Bir bintang. Jadi jelek aja udah. Nah, kalau iblis karena ihbitu jami'a, turun kalian semua. Termasuk iblis diturunkan juga. Cuman iblis diturunkannya di Baghdad. Baghdadnya di mana? Di Basrah. Basrah. Ya. Namanya Basrah, kota Basrah itu tempat turunnya iblis dulu. Di pinggir laut turuninnya oleh Allah. Jangankan iblis Nabi Adam pun ketika Allah turunkan di atas gunung Judi, itu
Nabi Adam merasa takut. Kenapa? Enggak ada isinya. Dunia nggak ada orang, sepotong pun nggak ada. Nggak ada, pokoknya nggak ada manusia. Jadi sepi masih. Enak nggak ini kalau dunia sendirian? Nabi Adam pernah itu ngalamin ketika saat turun. Nabi Adam cuma sendirian. Cuman Adam saat itu nggak serakah. Coba kalau bikin sertifikat. Udah punya sendiri semua. Ya, pondok kita punya dewekan. Ya. Nabi Adam pun sampai gemetar saking takutnya. Di dunia saja kalau sendirian nggak enak, takut, ya, gemetar. Akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril untuk menemani Nabi Adam. Nabi Adam. Nah kalau Aji saat itu sendirian, pondok indah habis semua. Ya. Ya, bikin sertifikat. Jadi itulah ya Nabi Adam alaihissalam. Nah kalau iblis saat itu cuma ditemani sama ikan-ikan di lautan. Di lautan. Itu iblis tetap mau merayu ikan. Saking banyaknya ikan lautan mau dirayu supaya ikut bersama dia. Tapi Allah hapus lidah ikan. Sampai sekarang ikan nggak ada lidahnya. Itu gara-gara itu sebabnya itu. Andaikan ikan bisa ada nggak dihapus Allah lidahnya, bisa diajak ngobrol sama iblis, diajak pengacau. Ya, untung Allah hapus saat itu lidah ikan semua dihapus, tidak ada. Segede apapun ikan nggak punya lidah, nggak bisa ngomong dia. Nggak segede apa. Itu kejadiannya pas iblis turun di pinggir laut. Jadi tidak terprovokasi oleh iblis. Ya, kita nyari lidah ikan gak ketemu, nggak ada hadis, nggak ada. Ular masih ada lidahnya, melet-melet, tapi ikan nggak ada. Kalau bertanya kenapa ikan nggak ada lidahnya, gara-gara iblis turun di pantai, gitu aja. Jadi nggak bisa diajak bicara oleh iblis, cuek aja ketika ngaco apapun dia cuek aja. Ya, kenapa? Karena nggak ada lidahnya. Allah hapus otomatis pada saat iblis turun di pinggir laut. Di saat itulah. Itu salah satunya. Yang kedua tuh, keutamaan Asyura, Nabi Adam diterima tobatnya pada tanggal 10 Asyura. Terus diciptakan Allah juga pada tanggal 10 Muharram Nabi Adam. Dimasukkan ke surga juga tanggal itu. Di tanggal 10 Muharram Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu juga Allah menciptakan aras wal kursi was samawati wal ar, menciptakan aras, kursi, langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, itu di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Wa wulida Ibrahim al-Khalil, juga Allah melahirkan Nabi Ibrahim di tanggal 10 Muharram. Ibrahim lahir tanggal 10 Muharram. Dan Ibrahim juga diselamatkan Allah sekaligus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Isa juga dilahirkan pada tanggal 10 Muharram. Dan ketika itu di tanggal 10 Muharram juga diangkatnya Nabi Isa ke langit oleh Allah. Jadi diangkat. Kalau ditanggalkan itu Nabi Isa apa namanya? Naik. Ya. Jadi Nabi Isa ditaikkan oleh Allah ke langit itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Inilah sebabnya tanggal 10 Muharram itu hari berkeramat, hari yang mulia berkeramat. Orang dulu bikin selamatan, ya di masjid kumpul. Hari apa emang ini? Tanggal 10 Muharram. Saking mulianya sampai orang-orang kejawen, orang Jawa itu tanggal 10 Muharram keris golok dicuci. Tanggal 10 Muharram. Dia yang punya pusaka biasanya dibersihin pada tanggal itu. Tanggal 10 Muharram. Jadi hari paling terbaik itu. Ya.
Saya pernah ditanya, emang boleh nyuci keris, nyuci golok 10 Muharram? Kalau itu pertanyaannya boleh, namanya nanyanya nyuci, bersihin. Kalau pertanyaannya sekadar itu boleh. Nggak bedanya. Kalau keris besi, motor besi, mobil besi, ada unsur besinya. Itu pertanyaan, boleh kan nyuci motor tanggal 10 Muharram? Nggak apa-apa, sama-sama besi. Tapi kalau pertanyaan boleh percaya sama keris, baru gangan. Kalau nyuci mah boleh-boleh aja. Nyuci keris sama juga nyuci motor. Nyuci motor pakai duit. Nyuci mobil 35.000. Begitu pakai minyak wangi lagi. Jadi orang langsung kadang-kadang nggak berpikir panjang. Musyrik lo nyuci keris. Musyrik di mana orang nyuci keris kok? Kasih minyak. Ente jadi nyuci mobil. Sama, pakai sampo juga, pakai minyak wangi juga. Ya kalau pertanyaan nyuci nggak ada masalah, tapi kalau pertanyaannya percaya dengan keris punya kelebihan, itu yang boleh, nggak boleh. Itu karena berkaitan dengan tauhid. Ya, artinya percaya kepada benda. Ya, kalau cuma bersin boleh aja. Ya janggal aja kata kalau janggal belum tentu musyrik. Ada orang janggal pakai kaos kaki belang, pakai jas, pakai celana pendek, berdiri tengah hari bolong. Janggal kan? Juga janggal amat tuh bocah, tapi belum tentu musik. Orang maunya begitu udah baik. Belum tentu musik. Ya. Jadi itu saking hebatnya bulan Asyura tanggal 10 sehingga digunakan untuk itu. Ya. Jadi kalau percaya kepada keris atau benda mati bahwa itu punya kekuatan, baru musyrik. Nabi Nuh juga diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Wa atapi Sulaiman al-mulkul azim. Nabi Sulaiman juga diberikan kerajaan yang sangat mulia pada tanggal 10 Muharram. Jadi kejadian semua keistimewaan oleh Allah diberikan kepada para nabi dan para rasul tepat pada tanggal 10 Muharram. Saking mulianya Muharram, maka amalan juga, kalau kita mengamalkan sesuatu amalan di tanggal 10 Muharram, satu, jenguk orang sakit, pahalanya akan nambah itu. Di siapa aja orang sakit, kalau di kampung gak ada yang sakit, ke Fatmawati aja. Fatmawati, jenguk aja orang sakit. Kenapa? Karena pahalanya lipat ganda. Ya, di tanggal 10 Muharram. Kedua, silaturahmi. Jalan silaturahmi. Yang ketiga, ya tadi puasa. Yang berikutnya di tanggal 10 Muharram, setelah puasa, gunting kuku, itu paling tidak dah. Nggak pakai modal. Kalau silaturahmi yang jauh pakai modal. Ya, jenguk orang sakit pakai modal. Tapi salah satu sering diamalkan. Ya, jenguk orang sakit. Nah, berikutnya menambah biaya rumah tangga. Jadi nafkah ke istri kalau biasanya 100.000, di tanggal 10 kasih 200, 300. Ya, dobelin. Ya. Itu pahalanya nambah, Jis. Kan biniknya temben ini ngasih 200, kemarin cuma gocap. Jadi lebihkan tanggal itu. Terus nyantuni anak yatim, itu diantaranya. Sebetulnya banyak amalan itu yang harus diamalkan pada tanggal 10 Muharram. Ya, jenguk orang sakit, silaturahmi orang tua kalau masih ada, atau saudara-saudara kita yang jauh dari kita, hubungkan silaturahmi atau ke guru-guru. Nah, jadi berikutnya tanggal 10 Muharram itu kita disunahkan memakai sifat mata. Pakai sifat mata. Ya, itu sunnah, laki-laki atau perempuan, sifat mata yang benar, bukan sado. Sifat mata itu. Ya. Terus berikutnya lagi apa ya? Di samping yang lainnya,
tentang amalan yang diperintahkan Nabi pada tanggal 10 Muharram. Ya. Itu nanti mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah ya, sehingga bisa melakukan amalan-amalan di tanggal 10 Muharram. Apalagi sholat tasbih. Ya, sholat tasbih juga diperintahkan pada tanggal 10 Muharram. Ya, sholat tasbih. Bisa kan dia tasbih, sholat tasbih? Jadi minimal itu seumur hidup 1 kali pernah melakukan. Jangan sampai enggak seumur hidup. Itu paling tidak sebagai kita, sebagai umat Rasulullah, seumur hidup pernah melakukan sholat tasbih. 1 kali aja seumur hidup. Nggak rugi dah. Ya, apalagi tiap hari. Ya, seumur hidup minimal, paling tidak seumur hidup 1 kali. Kalau enggak juga, ya malas banget orang. Malas banget. Pokoknya seumur hidup sekali. Karena kalau untuk kita, insya Allah kalau setiap tanggal 10 Muharram sholat tasbih, mau malam mau siang. Kalau malam 2-2, kalau siang bisa 4-4. 4 rakaat sekaligus. Kalau malam 2-2. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan selamat menunaikan apa yang kita akan tunaikan di tanggal 10 Muharram. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.